yang dimuliakan Allah. Ada beberapa makanan, minuman yang mendapat label halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ini bukan berarti yang tidak mendapat label halal tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Mereka melabelkan halal yang bisa mereka labelkan saja. Misalnya KFC ada label halalnya, minuman kaleng ada label halalnya. Tapi berarti apakah makanan minuman yang tidak ada label halal adalah tidak halal? Itu tidak juga. Nasi goreng halal, tidak perlu pakai label. Lontong halal. Dan lain sebagainya. Bandrek, air kelapa, tidak ada label halal pun kita tetap minum. Artinya ilmu halal dan haram ini sudah diajarkan ayah ibu kita, guru-guru kita dulu sampai ke kita sekarang. Dan ini berasal dari Al-Quran. Dikatakan di dalam surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum. Mana-mana yang enggak boleh kita makan. Diharamkan bagi kamu pertama al-maitah, bangkai. Ayam, ini kadang jeleknya pedagang ayam. Tapi enggak semua pedagang ayam. Ayam bisa jadi mati. Tapi karena dia mati daripada rugi, tetap dijual. Maka terkenal ayam tiren. Ayam mati kemarin. Apakah boleh dimakan? Tidaklah boleh. Kenapa? Dia sudahlah bangkai. Dan bangkai tidak kategori halal. Bagaimana kami tidak tahu? Ya itu kan salah pedagang. Ya kalau nggak tahu ya kita tidak berdosa. Pedagangnya ya tetap berdosa. Dia menjual barang haram. Bangkai semuanya tidak halal. Bangkai sapi misalnya. Ada sapi kita dicuri di Bulu Cina misalnya. Tiba-tiba mati di tengah jalan. Belum disembelih. Apakah kita boleh makan sapi kita itu? Tidak boleh. Kenapa? Dia mati sendiri menjadi bangkai tanpa kita bismillah menyembelih lehernya. Tapi kami rugi 17 juta misalnya satu ekor sapi. Ya rugi-rugi gara itu memang udah keadaan darurat, bukan keinginan kita. Kalau kita makan, tetap kita memakan makanan haram. Ini ilmu halal haram yang kita dapatkan. Setiap bangkai tidak halal lagi. Waddam, darah. Kalau di Jawa aneh-aneh kadang. Darah digoreng, dijual, dimakan. Darah tidak boleh dimakan. Walahmul khinzir, daging babi. Saudara-saudara kita non-muslim makan daging babi, kita coba pula sedikit. Tidak dihalalkan. Walaupun coba-coba. Wa ma uhilla li ghairillah bihi. Apa saja yang dipotong, disembelih bukan atas nama Allah. Ini maksudnya banyak ini. Tafsirnya banyak. Apa saja yang dipotong bukan nama Allah. Pedagang ayam itu baca bismillah enggak? Kan itu pertanyaannya.
Kami nggak tahu. Kadang-kadang main cepat aja, potong, masukkan ke dalam bak air. Baca bismillah nggak pedagang ayam itu? Apakah ini termasuk yang dibilang tadi? Wa ma uhilla li ghairillah, disembelih bukan atas nama Allah? Ada dua pendapat. Pendapat pertama termasuk. Kenapa membaca bismillah aja nggak bisa si pedagang itu? Kan nggak payah. Atau bismillah misalnya dia sekali potong 5, 10. Kok nggak bisa bismillah saya potong? Pendapat kedua, tidak pun melafazkan atau baca bismillah tetap sah, hukumnya boleh. Tapi dia hukumnya makruh. Apa makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan malah dapat pahala. Makanya sebaiknya jangan tidak baca bismillah. Apa payahnya pedagang tuh? Bacalah bismillah. Kalau enggak diniatkan aja dari pagi. Ya Allah ya Tuhanku, aku ingin berdagang. Ini pertama kali aku potong bismillah. Nanti sampai habis dagangan ayamku, aku bismillahkan semuanya. Itu boleh juga. Biar enggak capek dia setiap kali potong bismillah. Ada juga kadang orang malas ngomong gitu kan. Sekali pertama aja. Sama kita niat puasa Ramadan 30. Ya Allah saya niat dari awal ini puasa hari pertama sampai 30. Nanti kalau saya enggak baca niat lagi, enggak sahur lagi, saya niatkan dari awal. Boleh juga. Jadi niat itu bukan berarti lafaz setiap saat, tapi bisa niat dalam hati, ini karena Allah, bukan karena patung, bukan karena pohon, bukan karena sesajen, tapi ini karena Allah. Jadi ada dua pendapat ya, makanya masyarakat jangan khawatir lagi, pedagang itu enggak baca bismillah pun tetap kita sah makan ayamnya. Karena dia maksudnya, karena dia Islam, tidak mungkin dia memotong itu untuk patung, untuk pohon, untuk benda-benda keramat, atau untuk yang selain Allah. Berarti sah? Sah. Tapi pedagang itu hukumnya makruh. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Ini pendapat salah satu imam, yaitu Imam Syafi'i. Nah ini pentingnya kita belajar halal haram. Jadi jelas tuh. Jadi ada ustadz kadang yang keras, oh enggak boleh dong, enggak boleh. Harus potong sendiri. Atau tengok mulutnya, komat kami enggak baca bismillah. Oh enggak. Pendapat itu banyak Pak Ustadz, gitu kan aja. Selain daripada itu yang sudah sering kita tahu, ada juga misalnya kita marah kepada keluarga yang sering kita bantu. Atau misalnya masjid ini kecolongan, kemalingan. Dan yang maling itu orang yang sering kita bantu juga. Misalnya sering dapat zakat dari masjid, sering dapat kurban. Dia pula malingnya. Lalu kita bilang, aku haramkan. Misalnya. Dan haramkanlah apa yang dan kasih selama kau. Apakah itu maksudnya masuk kepada haram yang dikatakan ilmu Islam tadi, ilmu fikih tadi, dan haramkanlah pokoknya apa yang makan tu dan haramkan. Apakah haram ini masuk juga dalam kategori ilmu haram halalnya ilmu Islam atau ilmu fikih itu? Kalau haram yang seperti ini adalah haram di mulut atau haram emosi. Yang haram halal tadi itu jelas tadi. Yang bukan daging babi, yang bukan bangkai, yang bukan disembelih kecuali atas nama Allah, yang bukan darah. Tapi kalau marah dan pokoknya udah haramkan yang makan selama kok, itu tidak bisa jadi haram. Itu haram emosi atau cuma di mulut kita saja. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna. Fa'tabiru ya ulil absar.